Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat juga. Nah, jadi aku kan lagi liatin nih komentar di salah satu video. Dan di salah satu video itu ada yang minta atau ada yang nanya, Kak, selama di FKG ada alat yang hilang atau enggak? Jadi jawabannya adalah pasti ada alat yang hilang. Nah, jadi menurut aku kalau di FKG itu alat hilang tuh kayak udah lumrah gitu, udah hal yang terjadi hampir di semua mahasiswa FKG. Padahal yang aku heran adalah alat itu udah dikasih nama, tapi mungkin bisa jadi karena alat itu kecil, instrumennya itu kecil kayak pulpen gitu kan ukurannya, itu mungkin bisa aja jatuh keselip, jadinya alat itu hilang gitu. Jadi istilahnya tuh sama aja kayak pulpen. Pulpen tuh kan sama instrumen tuh mirip ya ukurannya, dia sama-sama panjang, sama-sama ramping. Nah, pulpen aja bisa hilang gitu, apalagi alat yang harganya mahal gitu. Terus kalau misalnya saran dari aku, kita kan nggak mau nih alat kita hilang, karena kan alat itu kita beli dengan susah payah, dengan harga yang cukup mahal. Jadi untuk meminimalkan hilangnya alat, itu yang pasti adalah caranya itu kalian harus stikerin alat kalian, stiker nama gitu. Kalian bisa beli stiker nama di Shopee, ataupun biasanya ada kayak open pre-order gitu, open PO oleh siapa gitu yang buka jasa buat stiker nama. Nah, di situ kalian pilih stiker nama yang waterproof, habis itu yang jelas juga tulisan namanya. Kalau kalian udah punya stiker namanya itu, kalian bisa tempel di semua alat yang kalian punya. Habis itu kalian isolasi lagi. Jadi meskipun di stiker itu udah ada perekatnya, kalau bisa kalian isolasi lagi, karena kadang suka mudah lepas gitu stikernya dari alatnya itu. Kalian isolasi lagi yang rapi dan yang tidak mengganggu kalian dalam memegang alat tersebut. Nah, kalau misalnya di aku contohnya seperti ini. Nah, aku buat stiker nama gitu, terus aku tempelin di semua di semua alat yang aku punya. Terus saran yang kedua dari aku adalah, setiap kalian bawa alat nih dari rumah atau dari kosan ke kampus, misalnya lagi skis lab nih, kalian harus ingat berapa jumlah alat yang kalian bawa dan jenisnya itu apa-apa aja alatnya. Jadi sebelum kalian pulang, kalau bisa kalian cek lagi, betul nggak nih jumlahnya segini, betul nggak alatnya itu ini, karena bisa jadi alatnya itu ketukar sama teman. Karena kan kalau di skis lab itu udah gaduh, udah nggak mikir lagi kita pakai alat siapa, asal ambil gitu. Jadi kalian bisa cek dulu sebelum pulang, takutnya ada alat yang ketukar, ataupun ada teman kalian yang pinjem terus lupa ngebalikin. Biasanya keseringan lupa ngebalikin, ataupun ngebalikinnya besok gitu. Pastiin aja alat kalian tuh aman, yang penting. Selain itu juga, kalau misalnya kalian cek dulu sebelum pulang, kalian bisa tahu kalau alat kalian tuh ada yang ketinggalan kah di ruang skis lab, ataupun ada yang jatuh selama di ruang skis lab atau selama di kampus gitu. Dan kalian juga tidak repot-repot
juga kalau misalnya ada yang ketinggalan nih, terus kalian udah sampai rumah, terus kalian harus balik lagi gitu. Jadi jangan sampai kalian bolak-balik karena ada alat yang ketinggalan. Terus tips ketiga adalah kalau misalnya nih kalian pakai alat, pakai instrumen, setelah kalian gunain, atau setelah giliran kalian dipanggil dosen untuk memperagakan cara mengerjakan, cara melakukan sesuatu gitu, melakukan misalnya cara ngebur ataupun cara preparasi itu, kalau bisa kalian setelah ngelakuin skis lab tuh, atau ngelakuin step by stepnya itu, kalian simpan lagi ke misalnya ke tempat yang kalian awalnya ngambil gitu. Selanjutnya itu saran keempat dari aku, kalau misalnya selama di kuliah atau selama skis lab, selama praktikum atau apapun itu, kalau misalnya kalian punya alat terusnya dipinjam sama kawannya, kalian ingat-ingat betul siapa yang pinjam, karena kadang-kadang teman kita itu juga lupa kalau dia habis pinjam alat. Jadi kitanya sendiri yang harus waspada untuk menjaga alat kita. Kalian ingat siapa yang minjam dan minta lagi alatnya setelah selesai kegiatan skis lab atau kegiatan praktikum kalian itu. Atau kalau misalnya seandainya masih mau dipinjam kan ke teman-teman kalian alat itu, kalian bisa tanya gitu, kapan bisa aku ambil alat itu, misalnya besok, ya udah kalian minta besok gitu. Jadi pastikan aja kejelasan tentang alat itu. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe kalian berguna banget untuk aku sebagai kreatornya. Dan juga kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan kalian share di sosial media teman-teman, dan kalian bisa komen di bawah kira-kira video apa lagi yang bisa aku buat selanjutnya. Bisa kalian follow juga Instagram aku buat deskripsinya di bawah, Hafra Amini namanya. Kalian bisa DM pertanyaan di Instagram itu. Nanti insya Allah kalau misalnya aku sempat pasti aku jawab gitu. Terima kasih buat terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mungkin sampai sini dulu videonya. Tunggu video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.